Bapak Ibu Saudara-saudari Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tuhan begitu baik kepada kita sehingga kita dipertemukan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan memberikan hati kita supaya fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, marilah bersama kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan bangkit berdiri, kita angkat pujian kepada Tuhan. Sebab Dialah Raja atas segala raja yang layak dipuji dan disembah.
berdoa secara pribadi untuk memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Bapa Surgawi, inilah kami dengan segala kelemahan dan pelanggaran kami. Ampunilah kami ya Bapa, agar kami dapat layak menghadap tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putra Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri kembali. Karena kasih-Nya yang tak terbatas, Tuhan berkenan menerima setiap penyesalan yang tulus dari umat-Nya. Pertobatan yang datang dari hati akan membawa pemulihan. Tuhan penuh dengan balas kasihan itu sendiri yang mengerjakan pengampunan dan penebusan lewat karyanya yang agung. Mari bersama kita mengucapkan sabda Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 29 demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Jadi jangan ragu kasih dan pengorbanannya buat kita. Terimalah anugerahnya dengan iman dan teguh, dan tetaplah setia kembali kepadanya. Mari kita berikan salam kepada kanan kiri belakang kita, lalu katakan damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu, damai Kristus besertamu. Haleluya. Mari kita angkat pujian kembali buat Tuhan. Kita akan menyanyikan segala puji syukur. Boleh sambil tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara semua.
Untuk itu kita terus menghibur dan mengingatkan kita untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka kita akan meresponi kita dengan menaikkan pujian. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya, saat ini tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan.
Kita angkat satu pujian untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang mengatakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu oleh karena anugerah-Mu, rahmat-Mu yang begitu besar kepada kami sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Kami mensyukuri itu ya Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan. Dan saat ini kami umat-Mu berkumpul berhimpun di rumah-Mu yang kudus ini untuk bersama-sama memuji meninggikan nama-Mu ya Tuhan.
Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Roh Kudus kiranya yang bekerja di dalam hati setiap kami, sehingga kami bukan hanya sekedar tahu firman Tuhan, tetapi kami belajar untuk dimampukan melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan dalam hidup kami sehari lepas sehari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita harus selalu mengucapkan luar biasa, walaupun mungkin kenyataannya tidak luar biasa, tetapi kita bersyukur boleh ada hingga saat ini ya. Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Bukankah itu berkat yang begitu besar, luar biasa? Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama belajar kembali kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes, Lukas 19 ayat 28 sampai yang ke-40. Lukas 19 ayat 28 sampai yang 40. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Judulnya Yesus diulurkan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di tempatmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang disebut berbahagia adalah kita yang mau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersama akan mengumpuli sebuah tema firman Tuhan yang saya beri judul Menyambut Raja dengan Hati yang Benar. Siapa raja kita, Bapak, Ibu, saudara? Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus adalah raja kita. Dia yang meraja di hati kita. Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja, segala kuasa tunduk di dalam namanya. Bapak, Ibu, saudara dikasihi Tuhan,
pada tanggal 3 sampai 6 September lalu 2024. Kita masih mengingat di mana Bapak Paus Fransiskus yang datang ke Indonesia dalam rangka kunjungan apostoliknya, ya, bagaimana Paus Fransiskus ini disambut begitu meriahnya, ya, oleh orang-orang, ya, dan umat-umat Katolik yang di pinggir-pinggir jalan ketika mobilnya lewat, ya. Bahkan yang menjadi perhatian adalah sekelas Paus, pemimpin negara sekaligus pemimpin agama Katolik, ya, di Vatikan, dia menaiki mobil biasa gitu. Ya, walaupun bagi saya sih mobil mahal juga, tetapi sekelas pejabat negara bukan memakai mobil anti peluru lah dan lain sebagainya, tetapi memakai mobil apa itu waktu itu ya, Innova, ya, Innova Scenic gitu. Jadi Paus ini datang disambut begitu meriah oleh orang-orang ketika melewati jalan, maka umat-umat yang berdiri di pinggiran jalan, bahkan mereka itu berharap supaya mereka itu didekati lalu diberkati gitu. Dan bahkan ada anak-anak kecil yang diberkati oleh Paus ini. Mereka begitu senang. Dan rombongan Paus ini juga disambut oleh kepala negara, Pak Presiden Jokowi yang saat itu menjabat, ya. Jadi kunjungan Paus Fransiskus membawa pesan yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Dia yaitu tentang kesederhanaan, seruan perdamaian dunia, dan pentingnya harmonisasi kerukunan antar umat beragama. Jadi Paus ini disambut begitu mewahnya, begitu meriahnya orang-orang menyambutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sama juga terjadi di dalam bacaan kita. Di mana apa? Di mana Tuhan Yesus ketika dia memasuki Yerusalem, dia juga disambut, ya, disambut dengan begitu meriahnya. Daun-daun palem mereka kibarkan, mereka berteriak Hosana, ya, kalau di Injil lain berkata Hosana, seperti itu. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi bangsa Israel, ya, umat saat itu mengharapkan, oh ini Mesias kita ini, dia yang akan menyelamatkan kita dari penjajahan. Maka kita sambut Mesias ini, Yesus, dengan penuh kemeriahan, gegap gempita. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, beberapa saat yang lalu juga kita mengikuti, ya, kalau yang mengikuti berita, apalagi yang suka sepak bola, kita pasti tahu bagaimana Sinteyong ini diberhentikan, ya. Ya, cukup menyedihkan sih, walaupun kontraknya belum habis. Tapi Sinteyong ini, ya, di mana dia adalah mantan pelatih timnas Indonesia, sudah sejak 2019 Sinteyong ini membawa kemenangan sebanyak 26 kali dan belum yang kekalahannya gitu. Sinteyong ini membawa kemenangan kepada timnas Indonesia, ya. Ketika menang, Sinteyong itu disanjung-sanjung. Tetapi pernah ketika timnas itu gagal dalam semifinal SEA Games tahun 2021 melawan Thailand 0-1, Sinteyong ini juga dihujat habis-habisan oleh netizen atau warganet itu, dihujat. Tetapi Sinteyong tidak menghiraukannya karena, ya, dia tidak ngerti bahasanya juga, bahasa Indonesia. Tetapi kita melihat bahwa di sini apa? Di mana Sinteyong ini ketika dia sesuai dengan harapan netizen, sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia supaya apa? Memenangkan, ya, memang harus menang, ya. Dalam pertandingan kita inginnya menang, tetapi ketika tidak bisa mengikuti, ya, keinginan, maka cenderung menghujat. Itulah manusia. Dan Sinteyong sekarang digantikan oleh siapa? Anak-anak yang muda ini, Patrick, ya, Patrick Kluivert, ya, gitu. Lalu juga netizen sekarang merindukan, aku kangen zaman Sinteyong gitu. Malah diganti yang ini itu, karena dia kan dulu backgroundnya kurang baik lah dan sebagainya. Bahkan ketua timnas PSSI pun dihujat juga, ya. Ya itulah Indonesia. Nggak semua Indonesia lah.
Di luar pun juga sama mungkin. Intinya kalau ketika manusia itu tidak bisa memenuhi keinginanku ya, maka cenderung marah, cenderung menghujat. Jadi poin intinya manusia itu senantiasa menginginkan kemenangan, kejayaan, kekayaan, dan enggan untuk melihat yang lebih dalam, baik proses di baliknya. Kita tidak tahu prosesnya Sinteyong lah, Patrick Kluivert, dan ketua timnas ya Erick Thohir, bagaimana mereka berusaha, tetapi mungkin orang yang tidak tahu hanya bisa menghujat dan sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hal tersebut juga melanda kepada umat Israel saat itu, di mana saat itu Tuhan Yesus datang masuk ke Yerusalem bersama murid-muridnya, dan orang-orang saat itu mengerti bahwa Yesus mau datang. Yerusalem menyambut, maka kita sambut Yesus itu dengan meriah, kita kibarkan daun palem, karena mereka berpengharapan. Masyarakat saat itu berpengharapan bahwa mereka menyambut Yesus sebagai Raja Mesias yang akan segera menumpas kekejaman, menumpas kelaliman bangsa Romawi. Terus di ayat 38 mereka menyerukan, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat peristiwa ini di mana Yesus masuk ke Yerusalem, dia menaiki keledai, kita juga bisa melihat ternyata sudah dinubuatkan dalam Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, jadi sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria bahwa nanti Mesias itu datang menaiki keledai muda gitu. Yesus pun sama, menaiki keledai muda masuk ke Yerusalem. Tetapi Yesus masuk ke Yerusalem bukan mau menumpas ya, dalam arti secara fisik memerangi bangsa Romawi, bukan kekerasan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Justru apa? Kalau kita mengingat khotbah beberapa minggu yang lalu ya, seorang nabi tidak semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Dan kalau kita menghayati bagaimana Tuhan Yesus ya, ketika dia masuk Yerusalem, artinya dia akan segera mati. Ya, maka di Prapaskah yang ke-6 ini awal memasuki pekan suci. Besok kita sudah Jumat, merayakan Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan nanti pada hari yang ketiga, yaitu hari Minggu, kita merayakan kebangkitannya, Paskah itu. Jadi saat ini Yesus itu masuk ke Yerusalem, justru dia menyerahkan ya, dia melanjutkan, dia melaksanakan misi Allah Bapa, di mana dia nanti akan mati di situ. Lalu umat saat itu, masyarakat saat itu, mengapa mereka begitu menyambut Yesus ini dengan begitu meriah? Karena mereka sudah mendengar banyak, mereka sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus itu melakukan mujizat-mujizatnya. Dari Tuhan Yesus mencelingkan mata orang yang buta. Lalu kita ingat minggu lalu ketika Tuhan Yesus diurapi kakinya oleh siapa? Maria, di mana Maria, Marta, Lazarus ya, tiga bersaudara ini. Lazarus itu sudah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mati 4 hari. Orang-orang jadi, wah, ajaib sekali ini orang penuh dengan kuasa. Dia layak kita jadikan raja, dia layak kita jadikan Mesias. Untuk apa? Untuk memerangi
bangsa Romawi supaya kita tidak bebas gitu dari penjajahan ini. Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, hanya bermodalkan apa? 5 roti dan 2 ikan. Orang-orang saat itu melihat, wah ini orang sakti mandraguna ini. Kita jadikan dia pemimpin untuk mengalahkan Romawi. Bisa ya, harusnya gitu. Mereka punya pemikiran semacam itu. Tetapi apa? Tuhan Yesus lain pemikirannya, misinya lain. Justru dia akan mengalahkan kerajaan maut itu loh. Karena manusia sudah berdosa, maka Tuhan Yesus harus, karena begitu besar kasihnya, dia harus mati untuk menebus dosa kita. Itu misi Allah, bukan untuk menumpas kerajaan Romawi seperti keinginan orang-orang saat itu, bukan. Tetapi misi Allah itu lain dengan kehendak manusia. Yesus pasti bisa mengalahkan orang Romawi. Maka kita sambut dengan daun palem, ya, kita sorak-sorai gitu. Dan memang sudah diriwayatkan, sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria bahwa nanti Yerusalem itu adalah tempat yang didatangi oleh Yesus. Dia menunggang keledai muda itu. Dan alih-alih menumpas penjajahan, justru Yesus menuju jalan salib. Maka kita bersama melihat bahwa orang-orang yang tadinya berteriak, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, maka beberapa saat kemudian dia berkata, salibkan dia. Ketika orang-orang ini kecewa karena ternyata Yesus ini yang tadinya aku gadang-gadang supaya dia menyelamatkan kami semua dari penjajahan Romawi, ternyata malah disiksa, tidak ada dayanya, ditangkap. Waduh, aku akhirnya berpikir-pikir nih gitu, jangan-jangan nanti aku juga ditangkap, dibunuh, rugi. Maka mereka segera berkata apa? Salibkan dia. Orang-orang berpikir kembali daripada aku kena getahnya, dihukum. Ya mereka akhirnya salibkan dia, berkata seperti itu. Ini sungguh ironis ya, sangat menyedihkan sekali. Bagaimana orang yang tadinya menyerukan bahwa Yesus Mesias, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, mereka begitu gegap gempita, bersorak-sorai, memuliakan nama Tuhan, karena mereka masih berharap ini Mesias yang akan mengalahkan kelaliman, kejahatan penjajah. Tetapi ketika Yesus ternyata berbanding terbalik dengan apa yang mereka inginkan, mereka segera salibkan dia. Dia tidak memberikan hal yang aku inginkan, ya, tak sesuai kemauanku. Sungguh menyedihkan sekali. Hati mereka cepat sekali berubah, kecewa karena keinginan mereka yang tidak terpenuhi, keinginan mereka tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku juga gak mau dong disalahin, maka aku nyalain duluan biar aman. Ya, seringkali kita punya pemikiran seperti itu. Kalau kita bersalah, maka aku nyalain orang lain supaya aku aman, mencari apa? Kambing hitam. Seringkali kita pun seperti ini. Ketika harapan dan kenyataan berbeda, kenyataan dan harapan, kita inginnya seperti ini loh, tetapi harapannya yang terjadi lain. Tidak jarang kita merasa aduh sakit ya, kecewa, marah, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang terdekat, bahkan mungkin juga bisa menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan aku mengalami hal semacam ini? Aku inginnya gitu loh, tetapi yang aku dapatkan saya jauh. Aku sudah merencanakan sedemikian rupa, tetapi realitanya jauh dari apa yang aku rencanakan.
Hal ini kadang membuat kita kecewa, bahkan tidak mungkin dapat meninggalkan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan supaya kita memiliki pemikiran yang benar, hati yang benar, bahwa misi Allah Bapa itu adalah misi untuk keselamatan kita, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Maka waktu Tuhan Yesus disalib, saya ingat ada seorang pengkhotbah dari Jogja berkata, kalau saya yang jadi Yesus nih, orang-orang yang menghina aku, yang meludahi aku dan sebagainya, aku turun dulu, kepreti semua, nanti aku naik lagi. Jadi Yesus begitu merendahkan dirinya gitu loh di atas kayu salib. Ini menjadi teladan bagi kita semua. Dia setia bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh karena cintanya yang begitu besar pada kita, maka balaslah cinta Tuhan. Kita tidak dapat membalas cinta Tuhan sama, karena kasihnya begitu besar. Tetapi hal-hal kecil kita dapat lakukan untuk membalas kasih Tuhan dengan kita setia pada Tuhan, melakukan kehendaknya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan kembali. Tema kita tadi adalah menyambut Raja dengan hati yang benar. Maka saat ini kita pun diingatkan, diajak kembali untuk meluruskan hati di dalam mengiring Raja kita, Tuhan kita. Dan bagaimana caranya? Yang pertama adalah rendah hati. Katakan bersama, rendah hati. Rendah hati. Rendah hati dalam membawa damai. Tuhan Yesus ya menaiki keledai. Ini simbol kerendahan hati. Kenapa Tuhan Yesus tidak memilih menaiki kuda? Orang yang naik kuda itu kan gagah gitu loh. Tentara Romawi naiknya kuda naik larinya kencang, ya. Kuda kan nggak punya model ya, nggak capek gitu. Keledai itu kan jalannya itik lambat, nggak gagah gitu loh. Tetapi Tuhan Yesus memilih menaiki keledai muda bahkan seperti itu. Tetapi keledai ini kuat loh di segala medan. Walaupun jalannya berbatu-batu, dia kuat, tahan panas ya. Tetapi ini simbol bahwa Tuhan Yesus itu rendah hati. Dia menaiki keledai muda. Dan jalan kemenangan adalah rendah hati, bukan kekerasan. Tuhan Yesus datang ke Yerusalem bukan untuk memerangi orang Romawi, justru ada perendahan hati. Dia disesat, disiksa, bahkan nantinya disalibkan. Jadi jalan kemenangan adalah rendah hati. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita dihina, apakah kita akan melawan atau justru merendahkan hati kita, memaafkan, menerima, mengampuni? Seperti Tuhan Yesus juga mengampuni orang-orang yang menghina dia, mencerca dia. Ampunilah Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi yang pertama adalah rendah hati, membawa damai. Jalan kemenangan adalah rendah hati, bukan kekerasan. Karena setiap masalah, ketika kita menghadapi masalah, konflik, keras sama keras, akhirnya apa? Menjadi selek gitu loh, padu, nggak akan ada jalan keluar. Maka hari ini kita diingatkan, untuk menang kita harus rendah hati, ngalah. Ketika kita menghadapi konflik, mungkin dengan suami, istri kita, anak kita, keluarga kita, cobalah untuk rendah hati, bukan atos-atosan. Amin. Amin. Kita berusaha melakukannya. Rendah hati memang terkadang berat, apalagi ketika dibenturkan dengan ego kita, harga diri kita. Tetapi Yesus mengajarkan untuk kita senantiasa rendah hati, ya, rendah hati, tidak sok merasa tidak butuh Tuhan,
Aku bisa berdiri di bawah kakiku sendiri. Kalau aku nggak usaha ya, aku nggak akan seperti ini. Ingat, itu semua karena berkat Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk mendapatkan semuanya. Lalu yang kedua adalah hindari iman situasional. Yang kedua adalah hindari iman situasional. Kita melihat tadi Bapak Ibu Saudara di ayat 38, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Awalnya seperti itu, tetapi beberapa hari setelahnya mereka berteriak membalasnya, katanya salibkan dia, salibkan dia. Jadi orang-orang saat itu imannya situasional gitu loh. Ketika orang-orangnya sedang happy ya, senang-senang, tidak ada masalah, maka mereka bersorak-sorai memuji Tuhan. Tetapi ketika Yesus mau disesat, disiksa, disalibkan, maka mereka berkata apa? Salibkan dia. Aku sedang mengalami masalah, Tuhan tidak membantu. Aku tinggalkan Tuhan. Ini sungguh sangat menyedihkan. Bagaimana iman mereka situasional, tergantung keadaan. Kalau lagi bombong, lagi senang, wah meriah, hebat dalam memuji Tuhan. Tetapi ketika masalah itu datang, mereka segera redup, menggerutu, salibkan dia. Dan hari ini kita diingatkan untuk apa? Menghindari iman yang situasional. Senang atau susah, tetap mendekat kepada Tuhan. Amin. Ini yang harus selalu kita ingat, bahwa baik senang maupun susah, kita harus tetap mengandalkan Tuhan, tetap datang kepada Tuhan, bukan menjauh kepada Tuhan. Jika kita senang, umumnya kita akan mudah bersyukur. Tetapi ketika susah, umumnya kita akan berat untuk bersyukur. Maka hari ini kita diingatkan, hindari iman yang situasional. Senang maupun susah, tetap mendekat kepada Tuhan. Lalu yang ketiga adalah tetap setia pikul salib. Orang Kristen identik dengan salib ya Bapak Ibu ya. Dalam Lukas 9:23 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lalu apakah menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan itu setiap hari memikul salib gitu loh? Saya juga bergumul ya. Kekristenan identik dengan salib penderitaan. Kita kadang lupa bahwa ada upah gitu loh. Jadi bukan kekosongan gitu loh. Mengiring Yesus itu bukannya berarti susah terus ya, enggak. Pasti ada berkat Tuhan. Walaupun mungkin berkat Tuhan itu kadang lupa kita syukuri. Tetapi yang paling penting adalah di balik salib ada kemuliaan, di balik kesetiaan ada upah yang kekal. Kita percaya Yesus, kita mengiring Yesus itu kita diselamatkan, masuk surga. Yang penting di keselamatan kita terjamin, gitu loh. Bukan soal kita diberkati berlimpah-limpah, hidup mulus gitu. Ya memang itu keinginan setiap manusia. Kita ingin hidup mulia, makmur. Tetapi nomor satu yang lebih penting adalah bagaimana kita itu diselamatkan. Kita selamat di dalam Tuhan Yesus, masuk surga bersamanya. Jadi jika kita tekun, Paulus berkata, kita pun akan ikut memerintah bersama Dia. Jadi nanti kita akan memerintah bersama Tuhan ketika kita tekun dalam mengiring Tuhan. Mengiring Yesus bukan jalan kosong, tetapi jalan yang berujung pada keselamatan kekal bersama Dia dalam kemuliaannya di surga kelak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Prapaskah ke-6 ini adalah awal memasuki pekan suci, di mana pekan suci adalah Tuhan Yesus itu nanti akan
memberikan teladan baru, membasuh kaki muridnya, lalu ia disesah, disalib, mati, bangkit di hari yang ketiga. Inilah pekan suci. Bagaimana setiap tahunnya kita diingatkan, seperti bangsa Israel diingatkan, ingatlah Tuhan Allahmu yang menyelamatkan engkau, yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Maka kita pun juga diingatkan setiap tahunnya, ingatlah kamu boleh ada sampai saat ini, kamu diselamatkan oleh karena darah Kristus, salib Kristus yang menyelamatkan kita semua. Jadi kita diajak untuk mengingat kasih Allah yang begitu besar. Bagaimana Allah mengorbankan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk keselamatan kita, menebus dosa kita. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, merendahkan dirinya untuk keselamatan kita. Mari kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang tidak hanya mati bagi kita, tetapi juga Dia bangkit. Buat apa kita percaya kalau Dia tidak bangkit? Tetapi faktanya Tuhan Yesus itu bangkit. Jadi Dia adalah Allah yang hidup. Mari kita bersyukur sebagai Raja kita, Tuhan Yesus menunjukkan jalan yang penuh pengorbanan, namun mengikutinya bukan berarti kita hanya akan menderita, karena ada janji keselamatan dan hidup kekal bersamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu Prapaskah ini mari kita memperbaiki hati kita, terus menyerahkan diri pada Tuhan dan tunduk kepadanya. Dialah Raja yang layak menerima segala hormat dan penyembahan dari kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita semua membuka hati kita, supaya Raja itu, Tuhan Yesus, yang memerintah di dalam hati kita. Amin. Saya rindu kita semua untuk bersama menyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan bersama. Sekali Yesus dalam keadaan, mari kita nyanyikan bersama-sama. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita nyanyikan lagu dengan penuh ucapan syukur, karena dari bawah hidup kita itu diselamatkan oleh Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan penuh, dengan kerendahan hati, dengan penuh syukur. Kita katakan sekali lagi dalam segala keadaan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah Raja kami di dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang. Engkau tetap mempesona di dalam hatiku ya Tuhan. Setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, Engkau tetap mempesona bagiku ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu meninggikan nama Tuhan, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, menyambut Engkau, mengandalkan Engkau di setiap musim hidup kami, baik senang maupun susah ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau itu memasuki Yerusalem dan sebentar lagi Engkau akan disalibkan untuk menebus kami, umat-Mu, menebus dosa umat manusia. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur Engkau ya Tuhan mau disalibkan, merendahkan diri untuk keselamatan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan mempunyai Allah seperti-Mu. Terima kasih ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari bersama kita menyatakan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dimohon untuk petugas kolektor mempersiapkan diri. Kita akan menaikkan pujian bawa persembahanmu. Dalam rumah Tuhan dengan
pagi hari ini kami telah memberikan persembahan kepadamu. Sekiranya seberapa persembahan yang kami berikan dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati juga Tuhan para pelayan Tuhan pada pagi hari ini, dan Tuhan kiranya mengembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta gereja untuk 1 minggu ke depan. Ibadah persekutuan tengah minggu diliburkan dulu. Ibadah Jumat Agung tanggal 18 April 2025 pukul 8.00, WL-nya Ibu Gembala, singernya Ibu Yohanes dan Saudara Stephen, asyirnya Bapak Ibu Haji, LCD-nya Tania. Akan dilayangkan sakramen perjamuan kudus. Ibadah remaja Sabtu 19 April 2025, tepatnya di gereja jam 18.00, WL-nya Rehan. Ayo teman-teman gereja kita datang untuk beribadah. Pelayanan ibadah Paskah Minggu 20 April 2025 jam 8.00, WL-nya Rehan Natalia, singernya Diva dan Rehan, nasyirnya Bapak Ibu Widi Kristiono, LCD-nya Ios. Tahukah kita, gereja kita sedang bergumul untuk pembaruan sound system yang sudah sering error. Oleh sebab itu, uang yang Bapak Ibu Saudara berikan di kotak kas gereja nantinya akan diperuntukkan untuk membelikan sound system yang baru. Mari bersama menabur, Tuhan memberkati. Kegiatan Paskah, jemaat diharapkan membawa telur ayam keadaan matang per keluarga 1 kilo dibawa saat ibadah Paskah tanggal 20 April 2025 untuk dibagi kembali kepada jemaat dan lingkungan sekitar gereja. Selanjutnya kita akan doa syafaat dan doa berkat. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada para pelayan ibadah pagi hari ini, di WL, Singer, Aser, dan semua yang terlibat dalam ibadah. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Biar kita semakin terus melayani Tuhan dimanapun kita berada. Dan pengingat besok tidak ada ibadah pertengahan karena Jumatnya itu ada ibadah Jumat Agung di mana kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan minggunya kita juga diundang berangkat ya dalam ibadah Paskah, mana Tuhan Yesus sudah bangkit gitu. Dan hari Minggu per keluarga 1 kilo gitu, sesuai pengumuman tadi, membawa telur keadaan matang nanti untuk dibagi kembali ke jemaat dan lingkungan sekitar gereja, karena telur itu lambang kehidupan baru ya, menetas gitu. Jadi Paskah disimbolkan dengan telur gitu ya. Ya, terima kasih juga kepada seluruh sidang jemaat yang boleh hadir untuk bersama memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan bersama menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, saat ini kami sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kami akan undur ke rumah kami masing-masing. Dan sebelum itu kami mau rindu menaikkan doa-doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia dari pusat hingga daerah, upaya-upaya untuk kemajuan negeri kami serahkan kepada Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia ya Tuhan, agar kiranya tidak mengalami krisis, tidak mengalami kekurangan dan kesusahan ya Tuhan. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga daerah, supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sepenuh hati, bukan untuk kepentingan pribadi, sehingga masyarakat kami disejahterakan, Indonesia semakin maju, rakyatnya makmur ya Tuhan. Kami doakan para pemimpin Indonesia yang ada di Indonesia ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, Bapak Fahmi dan Bapak Dimas. Kiranya sebagai Bupati Purbalingga mereka dapat melaksanakan program-program dengan baik untuk kemajuan Purbalingga, dan Tuhan memberkati juga keluarganya dan segala apa yang jadi rutinitas mereka.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk TNI Polri, supaya mereka semakin bersinergi menjadi amalan komponen pelindung masyarakat. Dan kami juga berdoa bagi para anggota polisi yang berjaga setiap minggunya di gereja kami. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka, pekerjaan mereka. Mereka semua ada dalam perlindungan Tuhan dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana acara Jumat Agung, ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah esok di minggu-minggu ini ya Tuhan, yaitu Pekan Suci. Bagaimana kami menghayati, mengingat kematian-Mu dan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Engkau lancarkan acara ibadah besok ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati sinode kami GBT di seluruh Indonesia, seluruh gereja GBT. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan juga melawat setiap umat-umat yang ada di GBT di seluruh Indonesia, dan terkhusus juga GBT Carinata juga tidak lepas dari perlawatan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan berkat dari Tuhan, dan penjagaan dari Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa supaya GBT semakin maju ya Tuhan, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk segala pergumulan rumah tangga jemaat-Mu di tempat ini. Mungkin ada yang sakit dalam proses penyembuhan, yaitu Saudari Mairia yang beberapa saat lalu dioperasi dan saat ini memasuki masa pemulihan. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan senantiasa menghibur dan memberi kesehatan supaya suatu saat segera disembuhkan dan dapat beraktivitas normal kembali seperti biasa ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bagi jemaat-jemaat lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kalau mereka mengalami sakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Jika ada yang sedang berbeban berat, Tuhan memberi jalan keluar kepada mereka. Jika ada yang sedang mengalami kegalauan atau kekosongan, maka Tuhan isi lagi, Tuhan penuhkan, Tuhan sadarkan kembali mereka supaya mereka kembali kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah sumber hidup, sumber segala-galanya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anakmu yang di tempat ini, dari STK, SD, SMP, SMA, dan kuliah, dan anak-anakmu yang sedang bergumul untuk masuk ke perguruan tinggi dan bergumul untuk dana-dana seputar pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati orang tua yang ada ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu mengalir supaya kami dapat melihat anak-anak di tempat ini dapat bersekolah dan dapat menjadi anak-anak yang sukses ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan gereja kami, di mana musik kami sudah mulai rusak. Kami percaya tepat pada waktunya nanti Tuhan akan memberikan yang terbaik ya Tuhan, dan kami juga mengusahakan untuk menabung untuk membeli sound system, maka suatu saat tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini ya Tuhan, dan akan kami sempurnakan sesuai doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Mari kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Pulanglah kita diutus jadi saksinya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.